Kita semua tentu punya satu atau lebih cabang olahraga yang kita minati. Kalau saya sih, pasti sepak bola. Beberapa proyek kripto menyasar para fans suatu cabang olahraga dalam membuat token NFT. Misalkan untuk cybersport ada di Silica, lalu basket, American football, dan bela diri di Octagon ada di Flow. Kali ini saya akan membahas ekosistem Chiliz yang proyek utamanya berbasis para fans sepak bola. Sebagai penonton, kita boleh dikata tidak mendapatkan manfaat keuangan apa-apa pada popularitas pemain atau prestasi klub olahraga yang kita dukung, selain kepuasan batin semata. Juara atau degradasinya satu tim, bagus tidaknya permainan para atlet sebenarnya tidak membawakan kita keuntungan maupun kerugian, kecuali Anda bertaruh tentunya. Namun dengan adanya fans token ini, setidaknya Anda bisa mendapatkan program-program diskon, merchandise, atau token yang Anda beli dan simpan itu. Harganya bisa melambung tinggi seiring meningkatnya performa klub atau pemain. Adanya kejadian-kejadian fenomenal saat pertandingan atau lebih keren lagi, Anda punya hak suara dalam memberikan masukan kepada klub olahraga. Hal-hal seperti itulah yang Anda bisa dapatkan pada token-token untuk para fans sepak bola di blockchain Chiliz. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas lebih jauh mengenai apa saja yang digarap dalam blockchain Chiliz ini. Saya Adi, host channel ini akan membawa Anda untuk berwisata ilmu. Channel kami ini adalah perpustakaan digital tempat Anda bisa menggali informasi dan pengetahuan soal blockchain dan crypto projects. Channel ini tidak pernah memberikan Anda rekomendasi apapun ya untuk membeli produk investasi. Semua konten di channel ini hanya untuk sumber referensi belajar saja. Ayo, kita mulai. Chiliz Blockchain dibuat dari kebutuhan akan melibatkan para penggemar, komunitas olahraga, untuk secara aktif dalam kegiatan ekonomi dan kemajuan dunia olahraga. Para penonton tidak lagi hanya sebagai pembeli, tapi bisa berkesempatan untuk ikut membangun klub olahraga yang dicintainya. Melalui Chiliz, klub sepak bola bisa mengajak para fans untuk melakukan voting bagaimana formasi pertandingan dan line-up pemain dalam pertandingan berikutnya misalkan. Atau siapa klub yang dipilih untuk latih tanding dalam pertandingan persahabatan. Jadi ada hubungan yang lebih interaktif atau timbal balik antara manajemen dan para fans. Lagi pula, untuk bisa terus bersaing di kompetisi tertinggi, sebuah klub membutuhkan pendapatan luar biasa mulai dari karcis terusan dan insidentil pertandingan, hak siar televisi, sponsor, dan hadiah kompetisi. Tidak jarang, dari sumber income ini masih belum cukup untuk membayar gaji pemain atau anggaran belanja pemain yang makin lama makin tinggi. Di dalam fans token yang diterbitkan dalam blockchain Chiliz ini, bisa saja pemain turut berkontribusi dalam pembiayaan pemain. Dan andaikan ada pendapatan dari sponsor ke klub, bisa saja keuntungannya dikembalikan lagi berupa nilai pasar dari fans token ini. Jadi, nilai token ini tidak tetap terus selamanya. Bisa naik, bisa turun seiring prestasi klub. Ada dua elemen utama dalam platform Chiliz ini. Elemen pertama adalah socios.com. Ini adalah platform manajemen tim bersama. Para fans dapat diajak melakukan pemungutan suara dalam keputusan manajemen atau kegiatan apa yang akan dilakukan. Semisal, token Juventus Football Club memberikan Anda hak voting, serta berfungsi sebagai kartu loyalitas yang berhak atas diskon merchandise dan pengalaman unik termasuk mendapatkan akses istimewa untuk bisa dapat tanda tangan pemain favorit Anda. Setiap klub sepak bola punya cara tersendiri, fasilitas yang berbeda-beda yang ditawarkan dalam fans token mereka masing-masing. Socios.com punya 7 fitur kunci aktif saat ini. Yang pertama adalah bagaimana para fans klub sepak bola bisa masuk blockchain Chiliz ini dengan cara membeli koin Chiliz. Koin ini merupakan alat transaksi utama di ekosistem fans token ini. Pembelian koin bisa dengan Visa, Master, Skrill, dan Rapid. Berikutnya, setelah punya Chiliz Coin, maka Anda bisa membeli fans token yang Anda inginkan. Anda juga bisa menjual lagi fans token ini satu hari nanti untuk Chiliz Coin lagi. Dan dari situ bisa Anda tukarkan balik ke uang Anda. Voting yang ditawarkan bisa sangat beragam, misalkan mulai dari desain kostum klub, nama lapangan berlatih klub, dan macam-macam kegiatan di lapangan saat berlatih maupun saat pertandingan. Di socios.com, Anda bisa menikmati keseruan permainan Pokemon Go.
Kamu bisa mengejar funds tokenmu dan koin Chilis di tempat-tempat di dunia sesungguhnya menggunakan fitur augmented reality dalam aplikasi ini. Dengan fitur ini kamu bisa mendapatkan funds token dan koin Chilis gratis pengisi waktu. Dan ada fitur terakhir yang disebut locker room. Kita akan mendiskusikan locker room ini lagi nanti. Elemen kedua dalam ekosistem Chilis adalah exchanger Chilis. Para pengguna dapat menukarkan koin Chilis ke funds token dan sebaliknya. Dan exchanger di Chilis ini fokus hanya pada pertukaran funds token dan koin Chilis saja. Ya, memang ada beberapa pasangan beli jual kripto koin lainnya, walaupun hanya sedikit, yaitu penukaran Chilis dari dan ke US dollar Tether atau USDT, lalu ada Bitcoin dari dan ke USDT, Ethereum dari dan ke USDT, Bitcoin dari dan ke Chilis, serta Tron dari dan ke USDT. Biaya transaksi tergolong murah untuk melakukan pembelian dan penjualan. Bila kita menggunakan pasangan trading Chilis, biaya transaksi beli adalah 0%, tapi untuk jualnya kita dikenakan 0,6%. Sedangkan bila kita menggunakan pasangan trading selain Chilis, kita dikenai 0,2% baik saat beli dan 0,2% lagi saat jual. Funds token diterbitkan oleh semua tim olahraga yang bermitra dengan Chilis dalam Socios. Funds token dibuat oleh Socios yang jumlah sirkulasi koinnya bergantung pada manajemen klub. Jumlah funds token ini terbatas dan mempunyai manfaat-manfaat bagi yang memilikinya. Namun, hadiah maupun manfaat ini hanya berlaku untuk masing-masing klub saja, syarat maupun ketentuannya. Misalkan kalau saya punya Barcelona funds token, tentunya saya hanya mendapatkan manfaat funds token dari Barcelona saja. Funds token ini juga menciptakan peluang bagi klub untuk mendapatkan dana segar dari penawaran fund token atau disebut FTO. FTO ini adalah penjualan perdana funds token melalui socios.com yang jumlah maupun harga yang dipatok disepakati antara klub dan Socios. Ini serupa dengan ICO, IEO, IDO. Mengenai penawaran token atau koin dalam skema ICO, IEO, IDO, saya akan membuat kontennya lain waktu ya. Klub AC Milan berhasil mendapatkan dana sebesar 6 juta US dollar hanya dalam 30 menit FTO. Dan tidak hanya itu, Chilis memperkirakan bahwa penjualan funds token dapat mendatangkan pemasukan lebih dari 30 juta dolar bagi masing-masing klub sepak bola di tahun 2022. Ini tentunya peluang besar bagi para klub sepak bola yang terkena pukulan hebat dari berkurangnya pendapatan karcis terusan pertandingan mereka saat pandemi ini. Hal terpenting adalah pada tahun 2021, Chilis mengumumkan bahwa ada mekanisme burn pada fund token tergantung pada prestasi klub dan banyaknya pemegang fund token ini. Makin bagus prestasi klub dan makin banyak pemegang fund token, maka jumlah token yang beredar di pasar akan makin sedikit. Parameter yang ditentukan bisa seperti ini misalnya. Setiap 20.000 fund token akan di-burn, dilenyapkan dari peredaran untuk setiap gol yang dihasilkan. Dan 40.000 fund token akan di-burn untuk setiap kemenangan di tiap pertandingan. Ini tentunya parameter yang menarik dan bisa divalidasi langsung berdasarkan performa nyata di lapangan. Akan tetapi permasalahan saat ini adalah jadwal vesting klub. Klub akan menambah token ke pasar setiap tahunnya dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang beredar saat ini. Semisal Paris Saint-Germain punya total fund token 20 juta, tapi yang beredar di pasar hanya 6% saja, atau sekitar 1,2 juta token saja. Tapi tiap tahun, PSG akan melepas 2,5 juta token baru. Itu tentunya akan menghambat kenaikan harga juga karena inflasi token ini. Hal sama juga terjadi dengan Juventus Fund Token, yang hanya 1,3 juta token beredar dari total 20 juta token. Setiap tahun akan dilepas 2,5 juta token baru lagi. Namun hitungan tokenomics para investor kripto macam begini tentu bisa saja berbeda dari fakta perhitungan pendukung fanatik tim yang tidak terlalu ambil pusing soal keuntungan asalkan tim mereka bagus, bisa membeli pemain-pemain bagus dan prestasinya moncer pula. Jadi intinya agar harga fund token ini bisa menjadi komoditas menguntungkan, harus ada pendorong permintaan yang sangat kuat, jauh melampaui inflasi tadi. Kalian bisa cek kapitalisasi pasar dari fund token ini di fundtokenrank.com. Ini situs yang serupa dengan coinmarketcap.com untuk melihat kapitalisasi pasar kripto secara umum.
Bedanya, funtokenrank.com hanya khusus seputar ranking fun token saja. Fun token yang dijadikan alat transaksi ini dibuat dalam dua versi, yaitu ERC20 dan BEP20. Ini karena bahasa ERC20 dan BEP20 ini adalah jenis bahasa smart contract yang memungkinkan dipecah untuk bertransaksi. Bila teman-teman menganggap fun token salah satu instrumen bagus untuk investasi, kalian tentu harus mencari informasi mengenai berapa besar token yang akan di-burn atau dimusnahkan setiap tahunnya dibandingkan dengan yang dilepas ke pasar. Lalu kalikan berapa koin tersisa dengan harga koin saat ini untuk menghitung kapitalisasi pasarnya. Untuk melihat data token atau tokenomics semacam ini, bisa kita lihat di mesari.io atau coinmarketcap.com yang linknya saya beri di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Cabang olahraga lain selain sepak bola juga ada American football dan bela diri. Teman-teman bisa melihatnya di sosios.com. Lalu mana lebih menarik berinvestasi pada fans token klub olahraga atau pada chilies koinnya? Well, ya itu keputusan masing-masing orang. Pada dasarnya fans token lebih sulit diperkirakan untung ruginya secara keuangan menurut saya. Karena klub punya kepentingan mendapatkan uang dari sini, sedangkan chilies koin ibaratnya bursa saja. Chiliz yang menjembatani pembelian penjualan token ke uang dan ke kripto koin lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan Tron. 20% dari net trading fee yang terkumpul dari pembelian penjualan Chiliz token akan dimusnahkan. Demikian juga dengan 10% dari fee FTO dan 20% dari fee transaksi NFT dan barang koleksi. Terakhir kali informasi dari Twitter bahwa Chiliz per tanggal 10 November 2021 sudah melakukan burn 57 juta lebih token Chiliz. Elemen ketiga adalah locker room. Ini adalah tempat bagi para fans untuk booking fans token bila tim kesayangan mereka belum bekerja sama dengan Socios. Mereka bisa staking Chiliz coin untuk mendapatkan locker token. Locker token ini semacam perintah booking untuk klub yang belum punya fans token di Socios ini. Booking berlaku 120 hari. Bila dalam batas waktu itu fans token yang Anda book muncul, maka Anda bisa mendapatkan fans token sebanyak locker token Anda. Seandainya lewat batas waktu itu tak kunjung ada fan token yang kita inginkan, maka locker token tadi bisa kita tukar balik ke Chiliz coin. Locker token bisa kita tukar dengan fan token dengan rasio 1:1 plus cashback sebesar 10% dari locker token yang kita tempatkan. Ada tipe token NFT dalam bahasa ERC1155 yang diperjualbelikan klub berkolaborasi dengan Socios. Socios sendiri berkolaborasi juga dengan Engine atau ENJ untuk menciptakan barang-barang koleksi digital dalam Ethereum bagi klub-klub partner mereka. Socios juga menyatu dengan Chainlink untuk minting NFT secara real time. Sistem ini memungkinkan Chiliz menciptakan NFT dinamis mengikuti kejadian di dunia nyata. Misalkan bila ada pemain sepak bola mencetak gol ke-100 sepanjang karirnya di satu pertandingan, maka NFT edisi terbatas bisa dibuat untuk memperingati momen tersebut. Hal luar biasa dari proyek Chiliz ini adalah mereka amat paham bahwa NFT harus dibuat berdasarkan suatu nilai memorabilia yang bernilai bagi pasar yang tepat. Lalu agar nilai ini bisa bertahan lama, maka ditambahkan manfaat-manfaat secara nyata, misalkan seperti Juventus NFT yang pemiliknya berhak atas izin masuk eksklusif ke box VIP dalam stadion. Masih banyak manfaat-manfaat NFT dari klub-klub yang bekerja sama dengan Socios. Saat ini ada lebih dari 150 tim sudah bekerja sama dengan Socios. Tidak hanya sepak bola, tapi juga gaming, bela diri, American football. Nah, bila Anda belum paham apa itu ERC20, ERC1155, NFT, maka sebaiknya Anda juga menonton konten kami mengenai itu. Link kami sediakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Project dalam Chiliz blockchain seperti yang telah saya ceritakan di konten ini adalah suatu bentuk menuangkan fanatisme para fans tim-tim olahraga ke dalam suatu bentuk benda-benda koleksi dalam bentuk NFT. Dan tentunya hal semacam ini punya potensi nilai tanpa batas, tapi juga mengandung risiko. Saya tidak menyarankan Anda berspekulasi dengan fan token bila alasan semata membeli token semacam ini adalah demi keuntungan. Tetapi bila Anda mempunyai hobi menikmati pertandingan sepak bola, bolehlah ini menjadi dukungan Anda bagi klub favorit Anda,
Selain untuk kepuasan, ini juga punya manfaat investasi bila ternyata tim kesayangan Anda menjuarai turnamen-turnamen penting sehingga popularitasnya kian bersinar. Saya pribadi lebih memilih Chiliz Coin ketimbang 10 macam fans token sepak bola meskipun saya adalah penggemar sepak bola. Ini karena Chiliz Blockchain adalah ibarat wadahnya dunia para fans sepak bola. Tim manapun, pemain manapun yang bergantian menjuarai turnamen, Chiliz akan menjadi tempat orang untuk bertransaksi fan token dan NFT olahraga. Bagaimana dengan Anda? Tulis ya komentar Anda. Demikian konten kali ini tentang Chiliz. Terima kasih telah menonton hingga usai. Berikanlah like, subscribe, nyalakan notifikasinya agar saya bisa memberikan update kepada Anda selalu. Sampai jumpa di konten selanjutnya.